wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Untuk hari ini, ya siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah, berarti walaupun keadaan atau cuaca hari ini sangat ekstrim ya, hujan dari semalam, tapi tetap kalian semangat untuk belajar. Pembelajaran dimulai, saya akan menanyakan terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Nah, siapa yang tahu tentang unsur multimedia ada berapa? Saya, Pak. Ada 5, Pak, yaitu teks, gambar, audio, animasi, dan video. Ada berapa? Teks, audio, video, animasi, dan gambar. Nah, kira-kira apa yang disebut dengan gambar atau image? Saya, Pak. Gambar merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Untuk KD ini kita ada di KD 3.6, yaitu menerapkan pembuatan produk multimedia interaktif berbasis halaman. Untuk 4.6 adalah menciptakan produk multimedia interaktif. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama itu melalui contoh yang diberikan oleh guru, nanti siswa dapat menerangkan tahapan perencanaan, pembuatan, pengujian, dan publishing berdasarkan bahan tayang guru dengan teliti. Untuk metode yang digunakan dalam KD ini, untuk pendekatannya itu pakai student center atau scientific. Nah, jadi nanti fokusnya itu pada kalian atau pada siswa. Untuk model pembelajarannya itu ada project based learning. Nanti untuk hasilnya itu nanti berupa project. Untuk metodenya diskusi, informasi, dan praktek. Untuk materi HTML bisa di terus ya, HTML itu adalah pengen dari Hypertext Markup Language atau bahasa markup. Membuat suatu halaman web atau biasa kita kenal adalah .html. Nah, fungsinya itu ada 4. 1, membuat halaman website. Kedua itu sebagai fondasi bagi sebuah website. Ketiga, menampilkan informasi di dalam sebuah browser. Keempat, membuat link atau menuju halaman lain dengan mengkode. Dalam pembuatan atau pengerjaan multimedia interaktif berbasis halaman itu tidak hanya yang dibutuhkan HTML. Kita membutuhkan juga ada CSS. Nah, CSS itu adalah kumpulan kode mendefinisikan desain dari bahasa markup. Nah, fungsinya itu mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Ini fungsinya ada 3. Itu yang pertama, memperindah tampilan. Kedua, membuat halaman web semakin kompleks. Ketiga, membuat responsif halaman web desktop, top mobile, atau desktop pada tablet. Yang atas sendiri, ini untuk contoh websitenya. Kedua itu nanti bahan ajar. Jadi di Bitly ini, di drive-nya ini nanti kalian bisa download untuk jadi referensi dari bahan ajar dalam pembuatan multimedia interaktif berbasis halaman. Nah, untuk yang ketiganya itu adalah LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi nanti fungsi dari HTML dan CSS. Ada yang tahu? Membuat website. Jadi fungsinya dari HTML dan CSS itu untuk membuat website. Nah, kira-kira ada yang pernah menggunakan website? Apa itu? E-learning SMK? Kondang. Ya, benar. Karena kita atau kalian sudah familiar dengan e-learning SMK Negeri 1 Kaligonda. Coba mungkin ada yang ditanyakan dari materi ini. Saya, Pak, akan di bidang pendidikan saja. Oke, pertanyaan dari Mas Deva. Apakah website itu
bisa atau hanya digunakan di bidang pendidikan saja. Oke, untuk yang kedua ada yang tanya? Saya, Pak. Dari unsur-unsur multimedia, apakah semua bisa dimasukkan dalam website? Yang pertama pertanyaan Mas Deva, apakah website itu hanya digunakan di bidang pendidikan? Itu tidak. Misalkan ada edukasi, ada bidang pemerintahan atau bidang organisasi, itu banyak. Jadi untuk pendidikan itu tidak hanya bisa dimasukkan di website, tapi bisa semua itu bisa membuat website. Misalkan ada yang suka main bola, bisa nanti kalian membuat website tentang fans sepak bola seperti itu. Terus yang kedua pertanyaan dari Mbak Atika ya, apakah unsur-unsur multimedia itu bisa masuk dalam website semua? Itu benar. Contohnya di e-learning, kita lihat dari teks. Di e-learning ada teks? Ada. Gambar? Ada. Video? Ada. Audio? Ada. Animasi? Ada. Berarti semua unsur multimedia itu bisa masuk dalam website. Seperti itu. Contoh dari website pendidikan. Ini alamat yang ada di PowerPoint. Nah, ini ada pertama itu SMK Negeri 1 Cimahi. Nah, di sini kalian bisa mengupload atau bisa melihat itu di negeri SMK Negeri 1 Cimahi itu ada profilnya, ada program sekolah, ada program. Nah, ini nanti kalian bisa klik di sini. Nah, di SMK Negeri Cimahi itu ada beranda, ada profil, ada program sekolah, ada konsentrasi kalian, ada GTK. Jadi kita contoh untuk SMK atau untuk website SMK itu harus ada keterangan seperti ini atau penjelasan. Nah, di sini ini bisa ini satu teks, ya enggak, unsur multimedia. Terus ada image, unsur multimedia. Terus ada animasi untuk memindahkan. Itu kan satu unsur animasi. Nah, kalau untuk ternyata di SMK Cimahi itu belum ada videonya. Berarti baru ada 4. Baru ada 3 ya? Animasi, teks, sama gambar. Nah, untuk audio dan videonya belum ada. Selanjutnya saya akan membagi kelompok berdasarkan dari nilai harian ulangan KD sebelumnya. Untuk kelompok pertama itu Ana Suhasti, ketuanya. Untuk kelompok kedua itu ada Diana. Masing-masing kelompok itu nanti memilih anggotanya. Maksimal itu ada 5. Jadi ya, bisa ya? Ya. Oke, silakan kalian kumpul untuk kelompoknya. Sebelum kalian mulai berdiskusi, saya akan menerangkan tentang LKPD ke-1. Di LKPD ke-1, ini nanti kalian download di drive yang saya kasih. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, untuk kelompok yang pertama silahkan maju dari kelompoknya Lewandi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Dinas Sri Afianti. Saya Safakiana. Saya Cahya Sulistiyawati. Saya Yudha Khalifa. Saya Dewan Pratama. Saya Dewan Prasetyo. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompoknya Ana, silahkan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota Ana Suhastia, Vandika Ramadhani, Leni Astila, Rina Ahmi, Siti Fatimah, dan Nilo Jayati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bikin kelas untuk teman kalian. Untuk presentasi semua kelompok sudah. Nah, selanjutnya dalam pembuatan proyek ini terkait dengan laporan dan perencanaan dan pelaporan proyek. Nah, ini kira-kira kita sepakati mau tanggal berapa untuk perencanaan proyeknya? 17 Oktober. Nah, untuk penyusunan proyeknya tanggal berapa? 19 Oktober. Untuk laporannya? 22. Berarti untuk perencanaan tanggal 17, untuk penyusunan tanggal 19, untuk pelaporan tanggal 22. Tetapi nanti setiap saat atau setiap pertemuan nanti saya akan pantau untuk perkembangan pembuatan produknya. Nah, jadi kira-kira siapa yang mau menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Siapa? Saya Pak. Hari ini kita sudah mempelajari tentang pembuatan website, di mana pembuatan website dengan menggunakan HTML dan CSS sebagai bahasa markup. Siapa yang mau menambahkan? Saya Pak. Hari ini kita sudah mempelajari tentang website, di mana website sendiri menampilkan unsur-unsur multimedia seperti teks, image, video, audio, dan animasi. Oke, sebelum pembelajaran tutup, saya mau menanyakan sesuatu. Apa yang tahu tentang HTML itu apa? Saya Pak. Hypertext markup, language sebagai bahasa markup. Dalam pembuatan website itu tidak hanya kita membutuhkan HTML, tapi kita membutuhkannya namanya CSS. Siapa yang mau menerangkan atau menjelaskan CSS itu apa? Saya Pak. CSS yaitu kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup. Semuanya ya, dari awal kita sudah pembelajaran ini sudah kita mulai. Kalian sudah membuat presentasi, sudah bisa menerangkan dan mengapresiasi. Nah, saya ingin kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa sebentar lagi ada USK, uji sertifikasi kompetensi bukan komputer. Jadi kalian tetap semangat, tetap belajar, jangan malas-malasan dan jaga kesehatan. Dan diakhiri untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Kepada Pak Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan hati-hati di jalan.